Halo, Assalamualaikum. Bertemu hari ini dengan saya, Indah Permata Rizky, di program AADC. Ada apa dengan Caktin? Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Let's go! Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apa itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, di fasilitas kesehatan. Mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membentuk persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan, akan dapat diketahui dengan segera dan ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. PHBS yang kedua adalah memberi bayi ASI eksklusif. Apa itu bayi diberi ASI eksklusif? Yaitu bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan hanya diberi ASI saja, tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun. Apakah ibu yang bekerja bisa memberikan ASI eksklusif? Tentu saja bisa. Ibu yang bekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi dengan cara berikan ASI sebelum berangkat bekerja. Selama bekerja, bayi tetap bisa diberi ASI dengan cara memerah ASI dan ditampung di gelas yang bersih dan tertutup untuk diberikan kepada bayi di rumah. Berikan dengan sendok, jangan dengan botol. Setelah pulang bekerja, bayi disusui kembali seperti biasa. Apa saja keunggulan ASI? Pertama, mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Kedua, mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit infeksi seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, dan gangguan pernafasan. Yang ketiga, melindungi bayi dari alergi. Yang keempat, aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusukan kepada bayi dalam keadaan segar. Selanjutnya, tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dan dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, membantu memperbaiki refleks mengisap, menelan, dan pernafasan bayi. PHBS yang ketiga adalah menimbang balita setiap bulan. Mengapa balita perlu ditimbang setiap bulan? Penimbangan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan. Kapan dan di mana penimbangan balita dilakukan? Penimbangan balita dilakukan setiap bulan mulai umur 1 tahun sampai 5 tahun di posyandu. Apa manfaat penimbangan balita setiap bulan di posyandu? Yang pertama, untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat. Untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat. Untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Merujuk balita ke puskesmas bila balita sakit. Berat badan 2 bulan tidak naik. Dan balita yang berat badannya BGM atau bawah garis merah dan dicurigai gizi buruk. Ibu balita juga mendapat penyuluhan gizi untuk memantau pertumbuhan balita di posyandu. PHBS yang keempat adalah memberantas jentik nyamuk 1 kali seminggu. Apa yang perlu dilakukan keluarga agar rumah bebas jentik? Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M+. Menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk merupakan kegiatan memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk penular berbagai penyakit seperti demam berdarah, chikungunya, malaria, filariasis, kaki gajah di tempat-tempat perkembangbiakannya. 3M+ adalah 3 cara plus yang dilakukan pada saat pemberantasan sarang nyamuk.
yaitu menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, dan mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air. Plusnya yaitu menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak, menaburkan larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, dan menanam tumbuhan pengusir nyamuk. PHBS yang kelima adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mengapa harus mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun? Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh, yang bisa menimbulkan penyakit. Sedangkan sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Kapan saja harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir? Pertama, setelah buang air besar. Kedua, sebelum makan dan menyuapkan anak. Ketiga, sebelum menyusui bayi. Keempat, setiap kali tangan kita terasa kotor. Kelima, setelah menceboki bayi atau anak. Dan terakhir, sebelum memegang makanan. Apa manfaat mencuci tangan? Pertama, membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Kedua, mencegah penularan penyakit. Dan selanjutnya, tangan menjadi bersih dan penampilan lebih menarik. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Bersihkan telapak tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan punggung tangan. Setelah itu, keringkan dengan lap bersih. PHBS yang keenam adalah menggunakan jamban sehat. Siapa yang menggunakan jamban sehat, setiap rumah tangga harus menggunakan jamban untuk buang air besar dan buang air kecil. Mengapa harus menggunakan jamban? Yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit, seperti diare, kolera disentri, tipus, kecacingan, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit, serta keracunan. Apa saja syarat jamban yang sehat? Pertama, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Kedua, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Ketiga, dilengkapi dinding atau atap pelindung. Keempat, penerangan dan ventilasi yang cukup. Kelima, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Terakhir, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. PHBS yang selanjutnya adalah menggunakan air bersih. Mengapa kita harus menggunakan air bersih? Air dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, air yang digunakan harus bersih agar tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dapat dirasa, dapat dicium, dan dapat diraba. Air yang tidak berwarna harus bening dan jernih. Air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau, dan tidak pahit. Harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Apa manfaat menggunakan air bersih? Yaitu terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, kecacingan, penyakit mata, penyakit kulit, dan keracunan. Setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya.
PHBS yang ke-8 adalah makan sayur dan buah setiap hari. Siapa yang diharapkan makan sayur dan buah? Anggota keluarga diharapkan mengkonsumsi 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Makan sayur dan buah setiap hari sangat penting karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh, serta mengandung serat yang tinggi. Apa manfaat vitamin yang ada di dalam sayur dan buah? Vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata, vitamin D untuk kesehatan tulang, vitamin E untuk kesuburan dan awet muda, vitamin K untuk pembekuan darah, vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, vitamin B mencegah penyakit biri-biri, vitamin B12 dapat meningkatkan nafsu makan. PHBS yang ke-9 adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Siapa yang diharapkan melakukan aktivitas fisik? Setiap anggota keluarga diharapkan melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Apa jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan? Bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan. Bisa juga berupa olahraga, yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, yoga, fitness, dan angkat beban. Apa manfaat melakukan aktivitas fisik secara teratur? Yang pertama, terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Kedua, berat badan terkendali. Ketiga, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Selanjutnya, bentuk tubuh menjadi bagus, lebih percaya diri, lebih bertenaga dan bugar, dan secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik. PHBS yang ke-10 yaitu tidak merokok di dalam rumah. Siapa yang diharapkan tidak merokok di dalam rumah? Setiap anggota keluarga tidak merokok di dalam rumah. Maka apa harus tidak merokok? Rokok ibarat pabrik bahan kimia. Dalam satu batang rokok yang diisap akan mengeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya. Di antaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin menyebabkan ketagihan dan merusak jantung serta aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel-sel paru dan kanker. CO menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen, sehingga sel-sel tubuh akan mati. Apa itu perokok aktif dan perokok pasif? Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 batang dalam 1 hari. Atau orang yang mengisap rokok walau tidak rutin sekalipun, atau hanya sekedar coba-coba, dan cara mengisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walaupun tidak diisap masuk ke dalam paru-paru. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok, dan orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Apa bahaya perokok aktif dan perokok pasif? Pertama, menyebabkan kerotokan rambut, gangguan pada mata seperti katarak, kehilangan pendengaran lebih awal dibandingkan bukan perokok, menyebabkan penyakit paru-paru, merusak gigi, menyebabkan bau mulut yang tidak sehat, menyebabkan stroke, serangan jantung, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker kulit, menyebabkan kemandulan dan hipotensi, serta menyebabkan kanker rahim dan keguguran.